Wa inna al-harama bainun. Sekarang kita masuk kepada perkara yang diharamkan, yang mana di sana disantumkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Memang tidak semuanya, kami cukup mengambil sampel saja bahwa yang telah jelas diharamkan dalam Al-Qur'an, maka kita mengatakan dia diharamkan. Di antaranya hurrimat alaikumul maitah, dilarang makan bangkai, tadi saya bilang bangkai, waddam, dan darah. Pernah nggak dulu masih kecil, masih bujang, kalau luka sedikit itu diisap, diminum, sayang darah dibuang katanya. Itu haram. Itu minuman yang diharamkan, nggak boleh diminum. Atau gigi dicabut misalnya, darahnya disedot, daripada dibuang, itu haram, nggak boleh diminum. Nah, walahmal khinzir, yang jelas-jelas daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan yang disembelih untuk selain Allah. Membeli ayam untuk sembahan, membeli sapi kepalanya untuk sesembahan, itu tidak dibolehkan, diharamkan. Begitu juga yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas. Misalnya yang tercekik misalnya, menjerat burung punai misalnya. Tercekik mati, belum sempat disembelih, haram, bangkai. Nah, nimbang burung misalnya. Nah, nimbang burung sama dengan hukumnya dengan seperti menyuruh anjing memburu hewan. Kalau zaman dahulu, nah memang mereka menggunakan anjing, hewan anjing pelacak untuk menangkap. Dan itu harus harus kita niatkan untuk berburu, dan nanti kalau sebelum dia mati kita melakukan penyembelihan. Sama seperti hewan yang dia tadi saya bilang tertabrak, tercekik, tertabrak motor, terlindas, segala macamnya, kalau belum sempat disembelih ternyata itu menjadi bangkai. Dan ada penelitian begini, bahwa kenapa hewan harus disembelih dengan cara yang baik, dikarenakan kalau hewan tersebut mati kemudian tanpa dikeluarkan darah yang bersumber dari pernapasan dan kerongkongannya dikeluarkan, itu darah itu akan membusuk dan membuat bakteri-bakteri yang ada dalam perut hewan tersebut itu tersebar ke daging-dagingnya. Itu kajian ilmiah tentang mengapa hewan disembelih itu. Jadi kalau belum sampai disembelih, ayam mati kemarin, maka darahnya itu dia memecahkan usus-ususnya, menyebabkan bakteri-bakteri yang ada dalam usus-usus perut hewan tersebut itu menyebar ke daging-dagingnya. Begitu kata kedokteran. Makanya agama kita sangat luar biasa, disembelih agar halal. Ternyata ada kajian ilmiahnya. Baik, berikutnya bangkai. Nah, munhaniqah, tercekik, hewan yang mati kan dipukul dengan tongkat, geram-geram kan ayam belasa akan penyapu, lentak mati ayam kan misal. Tak sempat nyembelih dah sana, jadi bangkai. Hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, hewan yang mati karena ditanduk, hewan yang diterkam binatang buas. Kedua, darah yang mengalir, dam al-masfuhah. Pengharaman ini berdasarkan surah Al-Maidah ayat 3. Adapun darah yang jumlahnya sedikit, dia terkategori al-qalilu minan najasah, yaitu maka itu tidak diharamkan, atau najis yang ringan. Misalnya ada dalam urat daging yang payah membersihkannya, itu ma'fu anhu, karena bukan darah mengalir. Contoh misalnya lagi sholat, tiba-tiba ada rengit, lah kenyang, tepak, lepak, kan cuma sedikit darahnya, itu termasuk kategori najis yang ma'fu anhu, dimaafkan karena bukan darah yang mengalir. Kalau darah mengalir itu ngucur, luka ngucur itu darah mengalir, maka itu yang diharamkan. Baik, kemudian daging babi ini jelas, Qula ajidu ma fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yata'amuhu illa an yakuna maitatan, mayat, bangkai, au daman masfuhan, tadi darah yang mengalir, au lahma khinzir. Jelas sekali kalau daging babi tidak ada kompromi lagi, itu
semuanya mengatakan bahwa haram. Termasuk ya, walaupun khilafiyah, bagaimana dengan bulu babi? Itu khilafiyah, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan haram. Saya lebih cenderung kepada haram saja, lebih aman. Karena banyak fakta-fakta ilmiah di lapangan itu menemukan orang mengolah bulu babi untuk kuas. Kuas, dibuat kuas ya. Dibuat kuas. Bisa ibu bayangkan misalnya kalau kuas itu digunakan oleh penjual hoklopan. Pantas nyaman rupanya. Misalnya Nah, jadi itu ditemukan fakta di lapangan seperti itu, Bu, ya, Pak. Bahwa banyak itu kuas-kuas itu kadang-kadang terbuat dari bulu babi. Nah, bulu babi. Walau alam sempat juga nanya dengan penjual tukang bangunan, dari bulu babi bukan? Marah kan nih penjual. Ya, keempat, hewan yang disembeli atas nama selain Allah, seperti disembeli untuk berhala, ya, kuburan orang yang sudah mati, tujukan kepada Sayyid Al-Badawi dan sebagainya. Baik. Nah, sekarang ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, wahai orang-orang yang beriman, ya sesungguhnya khamar, minuman keras, wal maisir, berjudi, wal ansab, sama juga redaksinya, yaitu berkorban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, itu adalah rijsun min amali syaiton fajtanibu, itu adalah perbuatan setan dan jauhilah. Kalau Allah bilang seperti itu, maka itu menjadi perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Begitu juga khamar, apapun bentuknya. Setiap yang dia memabukkan itu khamar, dan setiap yang memabukkan diharamkan. Wa kullu muskarin haramun, apapun bentuknya. Ini termasuk kalau zaman sekarang yang terkategori ini ya, narkoba sama inhalan, sama inhalan itu bentuknya dihisap seperti Aibon, bahkan Vincent pun bisa jadi sekarang jadi candu.